Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadan, mahasiswa UT Pujaribu dengan NIM 856806834. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas metode pelajaran tentang KB2 dan KB3, yaitu dalam modul 1 ruang lingkup dan tujuan penelitian pendidikan. KB2 yaitu rumusan masalah. Oke, di sini kita akan menjelaskan dulu apa itu masalah. Dalam arti luas, masalah adalah semua bentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Walaupun masalah merupakan titik tolak untuk melakukan penelitian, tidak semua masalah dapat dijadikan objek untuk diteliti. B. Pedoman dalam identifikasi masalah. Sebagai pedoman, ada 3 karakteristik yang dapat diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah, yaitu yang pertama adalah apakah masalah tersebut layak untuk diteliti. Artinya, pengkajian terhadap masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara yang terukur secara empiris melalui pengumpulan dan pengelolaan data. Karakteristik kedua adalah sifat dari masalah tersebut, yakni mempunyai nilai teoritis dan praktis. Suatu masalah penelitian yang baik pada hakikatnya diangkat dari teori yang kuat atau mempunyai dampak praktis yang dapat memperbaiki praktik atau penyelenggaraan pendidikan. Karakteristik ketiga adalah realitis. Pengertian realitis di sini adalah sangat luas, diantaranya meliputi keterjangkauan Anda dalam hal kedalaman bekal konsep serta ketersediaan waktu, tenaga, dan biaya. Bekal berupa penguasaan konsep atau teori dan seluruh pengalaman Anda selama berkecimpung dalam dunia pendidikan akan menentukan mutu penelitian Anda. Selain 3 aspek utama tersebut, beberapa pertimbangan lain yang perlu dipertimbangkan ketika Anda mengidentifikasi masalah penelitian adalah keaktualan dan kebaruan atau orisinalitas dari masalah tersebut. Yang bagian C, memfokuskan masalah. Suatu masalah yang bersifat terlalu umum dan banyak jumlahnya kelak akan menyulitkan Anda sendiri apabila masalah tersebut tidak Anda fokuskan sejak awal. Berikutnya, bagian D, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah mengekspresikan aspek yang hendak dikaji tersebut ke dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan yang spesifik. Sebagian peneliti percaya bahwa perumusan masalah dengan bentuk pertanyaan lebih baik daripada dengan pernyataan, sementara bagian peneliti yang lain percaya bahwa perumusan masalah dalam bentuk pernyataan lebih baik daripada dalam bentuk pertanyaan. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah adalah bahwa rumusan tersebut hendaknya jelas dan operasional sehingga tidak terbuka peluang terjadinya salah tafsir jika rumusan tersebut dibaca oleh orang lain. Masalah dirumuskan dengan menggunakan kaidah tata bahasa yang baku sehingga bebas dari kesalahan tata bahasa. Penelitian dapat merumuskan masalah yang hendak ditelitinya dengan jelas apabila menguasai bidang yang ingin ia teliti. Bagian E, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah sebagai arah, petunjuk atau pengontrol yang memandu agar seluruh tahap aktivitas penelitian yang akan dilakukan tidak menyimpang. Kemudian bagian F, teknik merumuskan tujuan. Jika Anda telah merumuskan masalah dengan baik, maka Anda tidak akan banyak mengalami kesulitan ketika merumuskan tujuan. Tujuan penelitian dapat dirumuskan langsung dalam bentuk butir tujuan atau dirumuskan dalam bentuk tujuan umum terlebih dahulu. Kemudian baru merincinya dalam bentuk butir tujuan yang lebih spesifik. Bagian G, kategori tujuan. Secara umum, tujuan penelitian sosial tidak terkecuali pendidikan dapat dikategorikan menjadi 3 jenis: eksplorasi, deskripsi, dan eksplanasi. Eksplorasi, tujuan penelitian tersebut dalam kategori eksplorasi apabila penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti memang bersifat eksploratif, artinya objek yang fokus kajian yang diteliti merupakan topik yang relatif baru atau sama sekali belum pernah diteliti. Kemudian, deskripsi. Tujuan penelitian yang bersifat deskriptif dicirikan dengan keinginan peneliti untuk melukiskan atau menggambarkan secara verbal dan grafis terhadap situasi atau peristiwa yang ia amati. Eksplanasi. Tujuan penelitian termasuk kategori ini apabila fokus masalah dalam penelitian adalah mencari jawaban atas pertanyaan mengapa.
Baiklah, itu adalah penjelasan tentang KB2. Berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan tentang KB3. Perumusan hipotesis. A. Perumusan hipotesis. Secara singkat, hipotesis dapat diartikan sebagai rumusan jawaban sementara atau dugaan sehingga untuk membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut perlu diuji, bahwa pengertian dugaan di sini tidak berarti sembarangan dengan tanpa dasar. B. Karakteristik hipotesis yang baik. Karakteristik hipotesis yang baik di sini adalah rasional. Meskipun suatu hipotesis berupa jawaban sementara atas suatu fenomena tertentu, isi hipotesis tersebut harus mengandung penjelasan yang masuk akal atau rasional. Kemudian, 2 variabel atau lebih. Suatu hipotesis hendaknya mengandung hubungan sebab akibat atau bukan sebab akibat yang diharapkan dari 2 variabel atau lebih. Variabel yang digunakan dalam hipotesis hendaknya merupakan variabel operasional yang terukur. Pengertian operasional di sini berarti variabel tersebut telah didefinisikan dengan menggunakan terminologi yang sederhana dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan salah tafsir bagi orang lain, kemudian akan menggunakan variabel tersebut untuk penelitian yang lebih lanjut. Karakteristik hipotesis yang baik adalah dapat diuji. Hipotesis yang baik adalah hipotesis yang dapat diuji di lapangan. Bagian C, jenis hipotesis. Hipotesis deduktif. Deduktif adalah pola proses logika yang bermula dari hal yang bersifat umum kemudian mengarah hal yang spesifik. Seperti semua logam bila dipanaskan memuai. Emas adalah logam. Dengan demikian jika dipanaskan maka ia akan memuai. Itulah contoh berpikir deduktif. Hipotesis induktif. Kebalikan dari hipotesis deduktif adalah proses indukasi yang merupakan proses logika yang bermula dari hal yang spesifik kemudian mengarah ke hal yang umum. Istilah yang sangat dikenal dengan mencerminkan proses ini adalah generalisasi. Emas jika dipanaskan memuai, jika perak dipanaskan memuai, besi jika dipanaskan memuai. Emas, besi, dan perak adalah logam. Dengan demikian, semua logam apabila dipanaskan akan memuai. Itulah contoh berpikir induktif. Hipotesis penelitian. Hipotesis ini disebut juga hipotesis kerja, hipotesis langsung, atau dikrasional hipotesis. Hipotesis penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat atau deklaratif. Peneliti biasanya menggunakan hipotesis jenis ini apabila ia mengharapkan adanya perbedaan efek dari perlakuan yang ia uji. Contoh, seorang peneliti mengharapkan adanya perbedaan kemampuan membaca antara kelas 1 SD yang mengikuti teman kanak-kanak dan yang tidak. Untuk penelitian tersebut, ia dapat mengajukan hipotesis kerja sebagai berikut. Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti pendidikan persekolahan atau TK memiliki kemampuan membaca yang lebih baik daripada siswa yang tidak mengikuti taman kanak-kanak. Kemudian hipotesis nol. Hipotesis jenis ini disebut juga dengan hipotesis statistik atau non-directional hipotesis atau hipotesis tak berlangsung. Berbeda dengan hipotesis penelitian, rumusan yang terdapat dalam hipotesis jenis ini justru menunjukkan harapan si peneliti tentang tidak adanya perbedaan efek dari berbagai pelakuan yang akan dia teliti. Bagian D, konsekuensi pemilihan jenis hipotesis. Anda bebas memilih sesuai harapan Anda terhadap hasil penelitian yang Anda lakukan. Namun, yang perlu diingat adalah pemilihan jenis hipotesis tersebut membawa konsekuensi terhadap uji statistik atau uji signifikasi. Yang Anda gunakan adalah two-tailed test of significance atau uji dua sisi. Sedangkan jika Anda menggunakan hipotesis nol, maka uji statistik yang Anda lakukan adalah one-tailed test of significance atau uji satu sisi. Demikianlah pembahasan kita tentang KB2 dan KB3 dalam modul 1 dalam pembelajaran metode penelitian ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.